prosesnya sendiri ya, kepersalinan ya. Nah, di sini ada pengertian dari masa nifas ya. Jadi masa nifas itu diartikan ya di mana masa atau waktu sejak bayi itu lahir ya, serta plasenta lahir ya, atau keluar dari rahim sampai 6 minggu berikutnya ya, serta dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lahiran. Jadi dikatakan masa nifas itu ketika bayi ini lahir, plasentanya sudah keluar dan selama 6 minggu ya, yang disertai dengan pulihnya organ-organ reproduksi yang ada di dalam kandungan, misalkan ya adalah rahimnya sudah sembuh, tempat plasenta melekatnya plasenta sudah kembali normal ya, jadi terus uterusnya kembali normal 30 gram ya, karena nanti ada TFU ya. Selain kalau Anda dulu ada TFU ibu hamil, di nifas pun ada TFU masa nifas ya, bayi lahir berapa, uri lahir berapa, 1 minggu berapa, 2 minggu berapa ya, 6 minggu sampai 8 minggu ya. Jadi kalau bayi lahir ya, TFU-nya tingkat uterusnya 1000 gram. Nah, nanti kita bahas itu ada ya. Uri lahir ya, 3 jari di bawah pusat ya, beratnya 250 gram. Nah, jadi masa nifas itu mana bayi ini sudah lahir, sejak bayi lahir dan plasenta keluar dari rahim sampai 6 minggu berikutnya ya, serta disertai dengan organ yang ada di dalam kandungan atau reproduksi sudah pulih seperti semula ya. Kalau memang ada laserasi, ya laserasinya sudah kembali ya. Terus dalam bahasa Latin ya, di sini waktu mulai tertentu setelah melahirkan anak yang disebut dengan purperium, yaitu di mana purperium itu dari kata pur yang artinya bayi, poros artinya melahirkan ya. Jadi maksudnya mulai bayi itulah lahir. Nah, di sini ada prinsip asuhan masa nifas. Ya, ada perawatan bayi baru lahir, ada penanganan 2 jam postpartum ya, pelayanan pada ibu dan bayi pada masa nifas. Ya. Prinsipnya ya. Yang selanjutnya gitu. Nah, ini ada sasaran kebidanan pada masa nifas. Ya. Kalau prinsipnya ada 3, yaitu penanganan bayi baru lahir, misalkan ya. Contohnya apa? Kalau penanganan bayi baru lahir, perawatan, memandikan ya, terus mengganti popok dan sebagainya, penanganan 2 jam postpartum ya bila terjadi perdarahan ya. Nah, terus pelayanan pada ibu dan masa-masa nifas, senam, nutrisi, nah seperti itu. Terus sasaran asuhan kebidanan pada masa nifas di sini adalah peningkatan kesehatan fisik dan psikologis. Nah, jadi sasaran asuhan kebidanan masa nifas itu peningkatan kesehatan fisik dan psikologis. Kenapa? Karena setelah melahirkan, tentunya ibu setelah melahirkan fisiknya itu lemah, Dek. Ya. Sudah 9 bulan 10 hari ya mengandung, kita capek ya. Yang sudah pernah hamil tentunya bisa merasakan, yang belum pernah hamil tentunya belum merasakan ya. Capek ya. Semuanya, tidak hanya fisiknya, psikologisnya juga. Ya. Nah, kita sebagai bidan bagaimana meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis ibu masa nifas. Ya. Jadi kita kepada ibu ya itu tidak hanya sebagai pasien tapi sebagai teman, sehingga ketika dia ada masalah dia bisa
mengungkapkan, ya, tapi dengan menjaga kerahasiaan pasien. Terus yang selanjutnya yaitu identifikasi penyimpangan dari kondisi normal baik fisik maupun psikologis, ya. Jadi kita mengidentifikasi ketika ada penyimpangan dari kondisi yang normal, ya, baik itu fisik maupun psikologis. Ibunya kok terjadi baby blues ya, nah ya, kok sering nangis, ya, tertawa sendiri, marah-marah dan sebagainya, ya. Memang kalau Ibu Nifa itu harus jangan dijauhi karena dia tidak bisa melakukan sendiri, Dik. Kalau setelah melahirkan harus ada orang lain yang membantunya. Ya, jadi dia nggak bisa, apalagi hari pertama atau hari kedua, dia nggak bisa melakukan, masa nggak bisa, masa apalagi kalau dia primi anak pertama, ya, baru melahirkan pertama, bingung caranya mengasuh, ya, apalagi kalau psikologisnya nggak siap mempunyai seorang bayi anak, ya. Sebentar, ini jumlahnya berapa kelasnya? 30. Jumlah temanmu berapa? 34, Bu. Lah sekarang jumlah keseluruhannya. Ada 40 lebih. Oh, masih belum ya. 34 dengan Bu Khotimah, Dek. Berarti jumlah kamu 30. Padahal banyak ya, kemarin itu sampai 50 berapa ya? Iya, Bu, karena yang lain belum dapat kelas, Bu. Oh, belum dapat kelas. Iya. Terus ya wis, ya kita lanjutkan nggak apa-apa. Oh ya, nanti PJ-nya siapa namanya? Ada PJ-nya baru apa? Saya, Bu. Nanti ini kan absensinya belum ya, saya belum buat formnya. Nanti silakan itunya yang masuk itu difoto, nanti dikirimkan ke saya. Ya. Iya, Bu. Iya, berapa kuliah? Kayaknya kalian itu sudah ingin masuk kuliah ya. Jenuh ya kalau online terus ya. Jenuh, Bu. Terlalu jenuh. Tapi ya gimana lagi, kita ngikuti Mas Menteri ya, pemerintah ya. Terus yang ketiga ya, lanjut ya. Mendorong agar dilaksanakan metode yang sehat ya, dan tentang pemberian makanan anak dan peningkatan pengembangan hubungan antara ibu dan anak yang baik. Ya, kita sebagai bidan itu bagaimana kita mendorong agar dilaksanakan metode yang sehat tentang pemberian makanan anak ya. Misalkan 0 sampai 6 bulan ya diberikan ASI eksklusif saja. Setelah 6 bulan ya diberikan MPASI, dimulai dari makanan lumat, lunak ya. Nah, seperti itu ya. Sampai dia umur 1 tahun makanannya bagaimana ya. Dan lebih dari 1 tahun diperkenalkan makanan keluarga. Diberikan ASI sampai berapa tahun. Nah, yaitu kita perkenalkan. Dan peningkatan pengembangan hubungan antara ibu dan anak yang baik. Kita tahu bagaimana sih membina hubungannya baik antara ibu dan ya. Karena ini tergantung dari emosi ya, psikologis ibunya. Ya, anaknya rewel ketika di emosinya, tidak terlalu ini ya kita psikologisnya terganggu ketika dia mampu anaknya juga ada masalah. Terus mendukung dan memperkuat percaya diri ibu ya, dan memungkinkan ia melaksanakan peran ibu dalam situasi keluarga dan budaya khusus. Ya, jadi kita sebagai bidan harus memberikan dukungan kepada ibu supaya ibunya percaya diri. Ya, dalam apa? Dalam sebagai peran seorang ibu dalam mengasuh anaknya, entah itu dalam situasi keluarga maupun budaya tertentu. Ya. Terus merujuk ibu ke asuhan tenaga ahli jika perlu ya. Tentunya jika ada masalah ya kita rujuk ke tenaga. Kan ibunya kok terus ya, kok sering nangis, kok marah-marah, anaknya mau disakitin, harus kita rujuk ke
tenaga ahli. Ya. Terus, atasnya sebelumnya pencegahan diagnosis dini pada ibu ya harus kita lakukan gantung berat hanya itu. Kalau nggak bisa kita tangani, ya kita melakukan rujukan. Ya. Serta imunisasi ibu terhadap tetanus. Ya. Tujuan asuhan masa nifas di sini yang pertama meningkatkan kesehatan ibu. Ya, baik fisik psikologis. Ya. Bagaimana kira-kira menjaga kesehatan ibu dan bayinya? Sudah di kalau waktu tahu ya katanya seminggu 2 kali jadi nanti gimana menjaga kesehatan ibu dan bayinya? Apa wifi bagaimana? Jaga wifi kau. Recording in progress. Nah, terus memberikan pendidikan kesehatan pada ibu yang berkaitan dengan gizi, ya, menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya, perawatan bayi sehat dan KB. Ya, jadi gizi sangat penting ya pada ibunya. Kenapa? Kalau ibunya makannya pupuk, karena ada beberapa masyarakat yang masih ini untuk larangan ya atau tarak setelah melahirkan. Masih ada ya di sana? Ada apa nggak ada? Sudah nggak ada? Ibu setelah melahirkan nggak boleh makan ini. Ada ya? Ada, Bu. Ada.
Contohnya seperti nggak boleh makan apa? Biasanya sana. Seperti tidak boleh makan telur rebus. Oh iya, itu nanti Tidak. bau susunya amis katanya gitu kalau makan telur ya. Pada telur itu ya zat gizinya tinggi sekali, Telur. terutama yang putih. Ya, yang putih itu proteinnya tinggi, tapi yang kuning itu karbohidrat. Ya, jadi di telur itu ada karbohidrat, ada protein, ada zat pembangun, ada zat tenaganya dari kuningnya, membangunnya jadi putihnya. Isinya ya nggak boleh tarak, semuanya boleh dimakan asalkan ibunya tidak alergi, ya. Kecuali jangan makan yang asam, ya, pedas atau yang mengandung gas, yang bikin perut kembung. Kenapa? Nanti kamu makan pedas, bayinya juga ikut, ya, merasakan apa yang kamu makan juga dimakan oleh bayi. Ya. Terus menyusui, ya, on demand ya. Nah, terus disusui sampai ASI eksklusif diberikan berapa bulan sampai berapa bulan. Nah itu 2 tahun, ASI diberikan sampai 2 tahun. Begitu ya. Jadi ASI eksklusif itu ya sudah susunya ibunya. Ya. Terus pemberian imunisasi pada bayinya. Nah, ini diberitahu ya. Bu, nanti dari sini sudah dapat ya apa namanya HB 0, nanti silakan 1 bulan lagi BCG ya. Setelah BCG nanti plus polio ya, imunisasinya ada DPT plus polio, DPT 1, DPT 2, DPT 3. Terus yang terakhir yaitu ada campak ya, campak sampai 6 bulan, setelah 1 tahun baru tambahan ada HB ya, ada DPT, ada HB gitu, yang satu combo itu ya. Nah, itu imunisasi pada bayi kurang dari 1 tahun ya. Biasanya memang setelah imunisasi itu panas ya. Contohnya setelah imunisasi DPT itu biasanya bayinya panas ya. Tapi tidak apa-apa, nanti akan diberikan obat ya. Tapi kalau bayinya panas, sakit, tidak boleh dilakukan imunisasi DPT. Terus perawatan bayi sehat dan KB ya. Perawatan bayi sehat itu ya dimandikan ya, ganti baju, diberikan perawatan ya. Terus KB pada ibunya karena setelah 6 minggu yaitu masa ovulasi. Nanti kalau nggak segera di KB ibunya ketika tidak boleh berbahaya ya. Jadi setelah 6 bulan ya 6 minggu ya, setelah itu dilakukan KB karena setelah masa nifas yaitu terjadi masa ovulasi ya. Terus memberikan pelayanan KB kita sesuai dengan KB ibunya yang tidak mengganggu produksi ASI ya, yang mengandung hormon apa, progesteron atau estrogen, yaitu yang mengandung hormon progesteron ya. Kalau estrogen nanti bisa air susunya ya. Jadi tentunya KB 3 bulan, implan, IUD, pil. Bentar deh ya.